Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kelasnya? Bersih tidak? Bersih. Rapi tidak? Rapi. Ingat tidak hari ini? Siapa yang ingat? Sudah senang kita ya? Sudah. Ya, terima kasih yang sudah tugas ya. Kalau yang laki-lakinya kok ada yang masuk? Emang ada yang pikir? Laki-lakinya ada yang pikir? Jadwalnya ada nggak? Ada. Wow. Nanti dikira istirahatnya langsung lagi. Oke, terima kasih. Kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Jadi nanti belajarnya harapannya jadi nyaman ya. Baik. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu ingin cek dulu kehadirannya. Iya. Lihat kanan kiri. Kelilingnya siapa yang tidak masuk? Boleh. Dari Zahra. Siapa lagi siapa ada? Dari Budianto. Dia drama lokalnya dari Budianto sama Zahra. Ini teman-temannya ada yang tahu saya. Yang sakit siapa dulu? Ada kabar? Ada di mana? Ada. Oh, oke. Kalau Zahra kabar enggak? Ada di mana? Di sekitar iya. Oh iya. Kita doakan teman-teman kita yang bisa belajar hari ini segera lekas berjaya dengan kita di pembelajaran berikutnya ya. Ya. Hari ini terasa spesial karena kita berkelompok ya. Sebetulnya kemarin juga sudah berkelompok ya pelajarannya. Nah tapi kali ini agak hening, cuacanya sejuk, jadi enak banget ya. Jadi menambah semangat belajar. Ya. Oke. Di sini duduknya sudah berkelompok sesuai dengan yang Ibu arahkan. Sudah. Ada yang tidak? Sudah. Itu. Jadi kemarin sepertinya sudah saya belajar. Ibu ingatkan terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, kalau ada yang belajar satu harus saling menghormati. Kalau ada yang bicara di depan, kalian mendengarkan berbicara. Kalau ada yang ditanyakan atau misalkan ada yang butuh bantuan baik karena terlebih dahulu. Kalau ada temannya nanti berbicara di depan harus juga menyimak dan harus aktif dalam pembelajaran menggunakan bahasa yang ada. Ya, berarti ya benar ya. Gitu. Oke. Jadi ini sudah siap belum nih? Sudah. Kalau sudah siap, coba tampuk semangat. Masya Allah. Baik, kalau sudah fokus kita masuk nih ke pelajaran. Ada pertanyaan. Ibu ingin ada yang jawab, pasti semuanya jawab bisa ya. Tapi mau keberanian untuk bisa menjawab di depan teman-teman. Oke, siapa yang menjawab? Maya hari ini sudah belajar belum? Sudah. Pas kapan? Tadi pagi. Apakah yang lainnya juga sudah buang air kecil? Sudah. Buang air kecil? Bukan semua? Biasanya ketika pagi hari kalian buang air kecil saat kapan? Sudah pasti kayak itu? Pasti. Kalau misalkan kalian tidak mandi, apakah ketika bangun tidur tetap buang air kecil juga? Iya. Ya berarti semua orang buang air kecil. Cuma pertanyaannya,
Apakah semua buang air kecil dengan jumlah yang sama? Tidak. Tahu dari mana? Emang dia kasih buang air? Ya. Tahu dari mana? Emang iya. Kalian bisa jawab berbeda? Dari mana? Kenapa bisa menjawab seperti itu? Tergantung apa sih? Tergantung. Silakan dipikirkan dulu. Tadi kalian kompak banget jawabnya ketika ibu bertanya apakah semua buang air kecil dengan jumlah yang sama. Jawabannya kompak beda. Berarti udah tahu jawabannya. Cuma dari mana kalian tahu jawaban itu? Berdasarkan apa? Aprian, tadi jawab. Ayo, nggak apa-apa. Jawab. Lo kok nggak mau? Ayo kayak biasanya. Ayo. Ya, siapa yang mau jawab? Ayla, boleh Dila? Silakan. Ini pakai ini, biar jelas. Berdua boleh, kolaborasi. Silakan. Nggak apa-apa. Belajar ya. Karena tergantung kondisi dan cuaca. Tergantung kondisi dan cuaca. Oke, sudah ada jawaban. Jelasin dulu dong menurut kamu kenapa tergantung kondisi dan cuaca. Hubungannya apa? Kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan cuacanya dingin itu kan apa ya? Kadang dikit, kadang banyak gitu. Terus kalau misalkan kondisi itu tergantung dari kondisinya juga. Kayak misal habis bangun tidur kadang juga banyak. Bangun tidur kadang banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dila. Ya. Butuh keberanian untuk bisa berbicara di depan teman-teman. Ya, kita kasih apresiasi. Aprian, tadi mau ditambahkan jawabannya berbeda loh dengan Dila. Ya, belum dibenerin kan sama Ibu ya? Ya, jawab. Silakan. Tergantung Bu, sebelumnya dia malamnya minum atau enggak. Saya pegang mic mau nyanyi ya. Kata Aprian, kedengeran nggak teman-teman? Padahal biasanya suara kenceng ya. Ya, tergantung dari apa? Dia sebelum tidurnya minum atau enggak? Sebelum tidurnya minum atau enggak. Nah, sekarang Ibu balikin ke teman-teman nih. Kalian ketika mau tidur itu minumnya banyak atau enggak? Atau enggak minum? Yang minum cum. Yang tidak minum cum. Yang minumnya sedikit cum. Ya. Yang minumnya sedikit air kencingnya atau urinnya banyak apa sedikit? Kalau yang minumnya banyak, urinnya banyak apa sedikit? Kalian sudah bisa memperkirakan ya berdasarkan pengalaman bahwa si urin itu ternyata berbeda-beda jumlahnya yang dihasilkan oleh setiap orang. Tadi kata Dila karena tergantung kondisi dan cuaca. Kata Aprian tergantung pada minum, air yang diminumnya. Semalamnya minum atau enggak, minumnya banyak apa sedikit. Nah, itu masih jawaban sementara kalian ya, atau jawaban sementara dari Dila dan Aprian. Belum terbukti secara pasti benarkah produksi urin kita memang dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini berkaitan dengan materi tadi, sebelumnya kita sudah belajar tentang proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Ada yang masih ingat? Silakan boleh sambil dibuka bukunya. Ada 3 tahap, disingkat Vira. V-nya apa? R-nya apa? A-nya apa? Ya, Vira, V-nya apa? Filtrasi. Ya, filtrasi. R-nya apa? Reabsorpsi. A-nya? Augmentasi. Ada 3 tahap. Kalian sudah belajar proses pembentukan urin. Nah, berkaitan dengan materi itu, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Hari ini tujuan belajar kita adalah 1. Menganalisis keterkaitan antara volume air yang diminum, tadi kata Aprian, aktivitas dan kondisi cuaca, tadi yang dikatakan Dila terhadap pembentukan urin atau air kencing. Yang kedua, mengolah informasi dan data berdasarkan kasus ke dalam bentuk tabel. Nanti tiap kelompok melakukan kegiatan keterampilan proses sains, yaitu 1. Mengolah informasi ke dalam tabel, mengubah tabel menjadi grafik,
kemudian menarik kesimpulan dan mencari rekomendasi bagaimana cara menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tadi kan dijelasin kata kalau minumnya banyak kencingnya juga banyak ya. Kenapa sih harus seperti itu? Itu berkaitan dengan keseimbangan cairan tubuh. Nah, biar lebih paham lagi, biar kalian lebih yakin lagi apa sih yang mempengaruhi proses pembentukan urin, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Baik, sebelum masuk ke diskusi kelompok, semuanya silakan duduk rapi menghadap ke teman-temannya. Kita akan melakukan kegiatan. Tadi tepuk 1, tepuk 2, kalian sudah kompak, semuanya sudah konsentrasi. Sekarang tepuk Vira. Vira apa ya tadi? Filtrasi, reabsorpsi, aumentasi. Tepuk Vira. Filtrasi, reabsorpsi, aumentasi. Apa? Oke, ditambah gerakan. Filtrasi itu proses apa sih? Filtrasi proses apa? Filter penyaring. Nah, nyaring. Bagaimana gerakan menyaring? Ini menyaring. Kemudian reabsorpsi, mengumpulkan kembali. Aumentasi, memperbaiki. Ya, siap? Siap. Perhatikan gerakannya. Tepuk filtrasi. Tepuk Vira. Filtrasi. Reabsorpsi. Aumentasi. Bisa? Yang kompak tadi kompak, sekarang juga harus kompak. Siap ya? 1, 2, 3, tepuk Vira. Filtrasi. Reabsorpsi. Aumentasi. Enak gerakannya? Filtrasi menyaring, reabsorpsi mengumpulkan kembali. Kemudian aumentasi mengumpulkan lebih banyak gitu. Ya, itu hanya untuk pengingat saja. Sekarang semuanya silakan fokus ke depan. Yuk. Di sini kalian akan mendapatkan manfaat setelah belajar itu, memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan sistem urin dan keseimbangan cairan tubuh. Nah, yuk simak teks berikut ini. Pada hari Sabtu, 2 siswa kelas 8 bernama Lina dan Angga melakukan kegiatan yang berbeda. 1. Lina sejak pagi sudah mengikuti latihan basket. Sepanjang hari, Lina hanya buang air kecil 3 kali dengan volume 120 mili, 200 mili, dan 130 mili. Setiap dia buang air kecil, urinnya tampak kuning pekat dan berbau tajam. Pernah mengalami? Ya, tahu ya bagaimana aromanya? Pesing ya. Nah, yang kedua, Angga ada yang langsung begini. Emang kecium ya? Enggak ya. Angga lebih banyak beraktivitas di rumah. Sepanjang hari dia buang air kecil 5 kali. Lebih banyak ya. Volumenya 300, 370, 400, 330, dan 250 ml. Warna urinnya bening dan tidak berbau. Nah, dari 2 kasus ini, ada yang ingin kalian pertanyakan berkaitan dengan kasus ini? Siapa yang mau? Ya, Anggi. Silakan. Kenapa urinnya bisa warna kuning pekat? Oke, bagus. Kenapa urinnya bisa berwarna kuning pekat? Oke, kita tuliskan di papan tulis ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo diolah informasi yang terdapat dalam teks ini. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul dari kedua teks tersebut? Urinnya siapa yang warna kuning pekat? Kenapa urin Lina berwarna kuning dan pekat? Kuning pekat ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya.
Ada lagi yang bertanyakan? Ya, boleh Maun. Kenapa urinnya bau? Kenapa urinnya bau? Iya, itu juga pertanyaan ya. Kenapa urinnya bau? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Maya. Coba kasihin ke Maya. Minta tolong. Kenapa Angga buang air kecilnya banyak? Kenapa Angga buang air kecilnya lebih Banyak. Sebetulnya dengan kata kenapa ya? Iya. Kenapa Angga Jawabannya adalah air kecilnya Lebih banyak. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau nanya soal? Boleh. Silakan dikasihkan. Boleh nih Pak. Mengapa warna urinnya Angga bening dan tidak berbau? Berarti sama dengan ya. Oke. Karena sama dengan yang nomor 1 warna. Kita cukupkan pertanyaannya ya. Ya. Warnanya bening dan tidak berbau. Berarti ini merangkum pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Tapi di kasusnya siapa yang mau menjawab? Kalau sudah punya jawaban, kalau belum berarti kita masuk ke berikutnya, kegiatan berikutnya apa? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Dengan menggunakan diskusi kelompoknya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di papan tulis. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh ini dengan melakukan pemecahan masalah berdasarkan KPD yang sudah disediakan ya. Baik, perwakilan kelompok ketuanya silakan maju ke depan mengambil KPD. Perwakilan saja. Jangan. Semuanya sudah menerima LKPD? Oke. Kita akan melakukan 5 tahapan kegiatan. Ya. Silakan dibagikan ke temannya semuanya lihat, boleh ke teman-teman meja. Di teman-teman isinya lihat semuanya itu melihat ya. Ini silakan kalau yang pertama yang judulnya fase 1. Sudah? Ya. Judulnya adalah orientasi masalah. Nah, ini ya sudah. Oke. Nah, di sini perhatikan di papan tulis, kalian akan menerima kasus yang berkaitan dengan Rina dan Angga. Berikan kasusnya ya. Nah, ada yang menggunakan teks, ada yang menggunakan audio. Di sini. Nah, setelah mengamati teks permasalahannya, temukan permasalahan yang ada dalam teks, kemudian tuliskan di kotak ini. Nah, di kotak ini, ya. Berapa permasalahan? 2. Selain 4 masalah ini, ya. Itu. Kemudian setelah itu kalian diskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah. Nanti di teksnya, di teks itu tadi ada angka-angka ya, 300, 370, 150 itu adalah volume urin. Kalian akan diminta membuat tabel berdasarkan narasi teksnya itu. Nanti Ibu pandu bagaimana cara membuat tabel ya, akan Ibu bimbing. Setelah membuat tabel, diisi dengan angka-angkanya, diisi dengan informasi yang terdapat di dalam teks atau audio, baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan ya. Nah, ada 7 pertanyaan. Itu yang nomor 1 dengan nomor 1 bisa dijawab kalau tabelnya sudah dibuat. Ya, tapi untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa langsung dijawab berdasarkan tes itu. Kalian cari, ya, diskusikan dengan temannya. Bagi-bagi itu juga siapa yang mengerjakan poin yang mana, gitu. Dan di akhir kalian harus mengubah data. Di sini ada data yang berbeda. Mengubah data ini ke dalam bentuk grafik. Nanti ini ibu pandu juga, ya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan atau menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan di bagian pertama di sini. Paham ya? Sekarang silakan dengan kelompoknya berbagi peran, sehingga setiap kelompok, setiap individu dalam kelompok itu memiliki peran masing-masing. Tidak ada yang berdiam, semua aktif belajar. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Waktunya 30 menit dari sekarang, ya. Yang mana teksnya? Silakan ini teksnya. Kita bagi. Ya, hanya masih ada 30 menit waktu untuk mengerjakan ya. Kertas yang tadi ibu berikan adalah kertas yang berisi narasi kasus. Jadi kalian membuat pertanyaannya berdasarkan kasus ini. Semuanya sudah dapat? Oke, silakan dikerjakan.
Ada yang di sini kan ada Nadia itu kan basket, terus yang dikasih oleh apa makan sisanya berapa kali? Ada kali secara angka 5 kali bisa diperlukan. Gimana? Ada yang beda-beda kelas loh. Oh ya, ini yang bikin sampai ada yang yang bedakan itu apa lagi? Waalaikumsalam. 36. 34. Nih, terus Galih sama Sakra. Galih sama Sakra. Kalau apa nanti bisa dipakai buat sambil ada yang kerjain tabel, ada yang kerjain nomor 1. Yang nomor 1 galih tabel nomor 1. Jadi tidak saling yang ada
Di sini ada 10 S. Boleh
Murid juga yang membedakan antara kebiasaan apa kegiatan apalagi yang berbeda selain kegiatan ayo semuanya apa yang berbeda dengan sebelumnya? Selain kegiatan satu lagi adalah kegiatan berapa banyak dia angka berapa kali ini tidak boleh berbeda angka ini jelas kan? Snok mana? Kencing. Ya, waktunya Ibu tambahkan 10 menit lagi. Setelah itu Ibu tunjuk yang presentasi, ya.
Kalian masih melakukan diskusi, ada kelompok 4 yang sudah selesai di lembar pertama dengan tinggal sedikit lagi lembar kedua, mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya, ya. Silakan maju ke depan.
Yang lainnya dipersiapkan, itu naskah yang KPD-nya, dijawab pertanyaannya di dalam papan tulis. Jadi siapa yang pertanyaan untuk yang papan tulis 1, 2, 3, 4 ya? Silakan dijawab. Nanti kita Thank you.
Bagi yang sudah mengerjakan LKPD, jangan lupa pertanyaan yang akan kawan tulis harus dijawab juga. Yang waktunya tinggal 20 menit lagi kita. Ya, nanti kita bahas. Oke, silakan kelompok 4 maju semua ke depan. Yang lainnya, ketika temannya tampil di depan, semuanya menyimak, tidak ada yang ngobrol. Menyimak itu dengan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, diolah oleh iya. Silakan kelompok 4 di depan semua. Ayo waktunya mau habis.
Ibu dua-duanya. Ibu dua-duanya. Ya, nanti seperti biasa salam perkenalkan, kami mau menampilkan ini gitu ya hasil kelompokan. Ini tabelnya, pertanyaannya apa jawabannya apa disampaikan ya, kecuali tabel sama grafik. Ada semuanya 8. Oke. Mari tarik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ginjal ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. Gak apa-apa, nanti nama anggotanya berbeda. Ini ginjal juga. Hasil diskusi kami. Di ya. Anggota kelompok kami adalah 1. Fadilah, 2. Fahri, 3. Sagita Putri, 4. Tradit Syafira, Siti Amanda Putri. 1. Jika kamu sedang berolahraga saat cuaca panas, apa langkah terbaik untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan? Minum air yang cukup. 2. Apa tanda bahwa tubuh kamu kekurangan cairan? Lemas, warna urinnya tampak kuning pekat dan berbau. Siapakah yang memiliki kebiasaan hidup lebih sehat? Jelaskan. Lina, karena ia lebih banyak beraktivitas atau berolahraga. Jika Lina mempertahankan kebiasaan minum air sedikit, apa dampaknya terhadap fungsi ginjal dalam jangka panjang? Menyebabkan kondisi tubuh bagian dalam tidak seimbang. Kesimpulan, pembentukan urin dipengaruhi oleh faktor banyaknya minum, kondisi cuaca, dan aktivitas. Jika cuaca panas, banyak aktivitas disertai kurang minum, maka urin yang dihasilkan volumenya akan lebih sedikit dibanding ketika cuaca dingin dan tidak banyak aktivitas. Ini. Hitunglah jumlah total volume urin yang dihasilkan oleh Lina dan Angga dalam sehari. Total urin yang dihasilkan Lina 450 mili. Total urin yang dihasilkan Angga 650 mili. Jelaskan mengapa volume frekuensi urin Lina lebih sedikit dibandingkan Angga. Karena Lina melakukan aktivitas sedangkan Angga tidak melakukan aktivitas apapun. Sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan urin seorang. Kondisi cuaca, aktivitas, banyaknya air minum. Oke. Sudah. Oke. Untuk tabel sama grafik nanti dilihat lagi ya, sama kita dibahas lagi di pertemuan berikutnya karena waktu terbatas. Tapi untuk pertanyaannya, tadi Ibu melihat ketika temannya ada yang sedang menyampaikan jawaban, ada kayaknya jawabannya beda. Ya, siapa ada yang mau menyampaikan? Yang mana aja dulu. Yang nomor 1, total urin yang dihasilkan Lina menurut kelompok 4, kelompok ginjal adalah 450 ml. Sama semua atau ada yang berbeda? Betul. Yang dihasilkan Anda 1650. Yang kedua, kenapa urin yang dihasilkan dan frekuensi Lina lebih sedikit dibandingkan Angga? Karena Lina melakukan aktivitas sementara Angga tidak melakukan aktivitas. Itu menurut kelompok 4. Ada jawaban yang lain? Ada. Ya, sebentar. Satu dulu, Rizky Aprilia. Karena Lina berkegiatan di cuaca panas dan bisa dikeluarkan melalui keringat, sehingga urin yang dihasilkan saat buang air kecil sedikit. Oke, ditambahin ya. Kata kelompok 2 atau kelompok sama lagi nama kelompoknya ya.
Dia beraktivitas di Cuaca panas. cuaca Panas. panas sehingga urin dihasilkan tidak hanya lewat air kecil, tapi juga lewat apa? Keringat. Lewat keringat. Begitu. Kalau enggak, dia melakukan aktivitas tidak? Tidak. Ada keringat yang dihasilkan? Tidak. Berarti urinnya Banyak. banyak begitu. Ini menurut kelompok 2 dan 4. Ada jawaban yang lain selain ini? Ya. Sebentar. Karena Lina minumnya 900. Angka 2000 mili air. Artinya Lina minum air lebih sedikit. Sementara Angga minumnya banyak. Jadi jawabannya ada yang lain lagi. Sudah sama semua. Oke, kalau dirangkum dari semua ini, penyebab Lina menghasilkan urin lebih sedikit bisa dipoin tidak? Apa aja? Pertama, karena cuaca. Kedua, karena aktivitas. Ketiga, karena minumnya. Keempat, karena tadi ditambahkan sama kelompok 2, kenapa urinnya sedikit? Karena betul, karena menghasilkan keringat juga. Sementara yang tidak beraktivitas, tidak ada kegiatan, keringatnya keluar banyak tidak? Atau mungkin karena cuacanya sejuk tidak mengeluarkan keringat. Jadi keluarnya lewat air kencing. Itu alasannya, ya. Sepakat? Nomor 3, berarti dari nomor 2 ini kita tahu. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi pembentukan urin itu apa saja? Kondisi cuaca. Kondisi cuaca, aktivitas, Banyaknya minum air. banyaknya minum air. Oke, selanjutnya, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk ya. Seharusnya ada tanggapan dari kelompok lain, tapi karena waktunya sudah melewati, jadi langsung dibahas sama ibu ya. Kecuali untuk tabel dan grafik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, di LKPD selanjutnya yang nomor 1. Jika kamu sedang olahraga saat cuaca panas, apa langkah terbaik untuk menghindari dehidrasi? Lagi olahraga, perlu nggak olahraga? Perlu. Biar apa? Berarti tidak mungkin kita menghindari olahraga. Jadi caranya, walaupun kita olahraga berat, biar nggak dehidrasi, biar nggak kekurangan cairan, harus ngapain? Minum yang seperti apa? Oke. Minum air yang cukup, tapi air di sini ada syaratnya, harus air bening atau air putih. Sebetulnya bukan putih, air bening ya. Nah, minum air putih. Jadi ketika kalian nanti pelajaran olahraga, bawa tumbler ke lapangan, ketika haus minum. Bawa galon boleh sekalian, kata Aprian bawa galon bu. Oke, nomor 2. Siapa? Nomor 2. Jawabannya sama nggak? Tanda kekurangan cairan itu apa aja menurut kelompok 4? Lemas, urinnya pekat dan berbau. Ada gejala lain kalau kita kurang air itu apa sih? Cung? Dehidrasi. Kenapa? Mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan ya. Nah, ini gejala-gejalanya. Apalagi? Yuk, yang lain. Jawab. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Apa? Tidak ada energi atau bahasa lainnya apa di sini? Lemes ya? Ya, sama, lemas. Biasanya kalian kekurangan cairan itu pertama kali itu yang dirasakan sama tubuh itu apa sih? Sebelum lemes itu apa dulu sih? Sebelum pusing apa dulu? Sebelum haus. Benar nggak sih? Saat kita kekurangan cairan itu, tahu kita
mana? Ketika merasakan haus. Pertama dari haus. Gejala pertama adalah haus. Kemudian apa lagi? Pusing, lemas. Ketika kencing, urinnya pekat dan berbau. Mungkin katanya nanti bisa pingsan gitu. Bagaimana, sepakat? Nah, tadi ketika kelompok 4 menyampaikan jawaban nomor 1 yang evaluasi, siapa yang memiliki kebiasaan hidup lebih sehat? Tadi Ibu lihat ada yang karena jawabannya berbeda. Kelompok 4 memilih Lina. Kenapa? Karena Lina olahraga berat. Ada yang punya jawaban lain? Pak Bila tadi jawabannya berbeda ya? Ya, silakan. Menurut kelompok kalian siapa yang lebih sehat? Angga. Angga, kenapa? Karena dia meminum air sekitar 2000 ml, sementara Lina itu hanya minum air sekitar 900 ml. Ada jawaban lain? Yang menjawab Lina, cuk, selain kelompok 4 ada? Ini jawabannya? Kenapa? Yang latihan basket itu siapa Lina? Kelompok 3 jawabannya? Kenapa alasannya? Yang kan. Oke, jawabannya kurang lebih sama ya. Yang lainnya menjawab kita bandingkan semuanya perhatikan. Jelas sih. Tahu. Tadi Lina urinnya bagaimana? Banyak apa sedikit? Sedikit. Karena apa? Dia Olahraga. di cuaca Panas. artinya aktivitasnya tinggi, olahraganya berat ya. Kemudian dia minum, tapi minumnya hanya Sedikit. minum yang sedikit. Kalau olahraga berat itu bisa menyebabkan kekurangan cairan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau terus-terusan kondisinya kayak gitu tuh, olahraga berat terus minumnya sedikit aja, atau misalkan kalian jarang minum air putih, jumlahnya sedikit, apa dampaknya bagi ginjal kita? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Jawaban gua tuh. Gagal ginjal. Intinya adalah membuat ginjal kita menjadi sakit. Itu ya. Sedikit. Jadi berdasarkan cerita tadi, yang lebih sehat adalah siapa? Angga, walaupun dia tidak berolahraga, tapi dia mengkonsumsi air yang banyak. Ya, apalagi ketika olahraga berarti minumnya harus lebih banyak. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan dari kelompok A adalah Ibu bisa ya? Mikir tadi ya. Kesimpulannya silakan dibaca. Kelompok 4 kesimpulannya bagaimana? Yang mana? Ini. Dia kan cempreng. Ini kan. Benar. Pembentukan urin dipengaruhi oleh faktor banyaknya minum, kondisi cuaca, dan aktivitas. Jika cuaca panas, banyak aktivitas disertai kurang minum, maka urin yang dihasilkan volumenya akan lebih sedikit dibandingkan ketika cuaca dingin dan tidak banyak aktivitas. Kesimpulan, pembentukan urin dipengaruhi oleh berapa faktor? Tiga. Apa saja? Kondisi cuaca, aktivitas, banyaknya minum. Kalau cuaca panas, aktivitas tinggi, minumnya sedikit, urinnya sedikit. Berarti kalau cuacanya dingin, urinnya aktivitasnya rendah, cuacanya aktivitas rendah, urinnya nah, oke, itu yang sudah kita samarai. Sekarang sebelum kalian mengisikan sesi, yuk kita bahas sedikit ya pertanyaan. Kenapa urin Lina ya, karena minumnya sedikit. Oke.
Kenapa urinnya bau? Karena tersentuh jempol. Tiga. Mengapa akan buang air kecilnya makanya? Yang lain dulu. Mereka kasih kesempatan. Ayo jawab. Ya. Oke. Kenapa angka buang air kecil lebih banyak? Karena angka tadi minum air lebih banyak. Tasnya tidak terlalu biasa. Oke. Jadi yang nomor 4 sama ya jawabannya dengan nomor 2. Iya. Oke, yang belum selesai tadi masih ada beberapa yang belum selesai. Kita lanjutkan di rumah. Sebelum kita bicara, silakan dijawab ini. Ada 5 soal. Ibu, Diisi A, B, C aja 1 sampai dengan 5. kamu masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Masing-masing. Di buku masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Orang itu masing-masing. Ada ya, itu apa? Ini bisa Kelihatan nggak ya? Hapus dulu aja yang itu, aku yang tabel. Saya nggak kelihatan, Bu. Saya tahu ini apa, saya tahu. Oh itu, oh langsung aja jawab. Langsung jawabannya A, B, C, apa D? Sabar. faktor utama yang mempengaruhi banyak sedikitnya urin yang dikeluarkan seseorang adalah A. Jenis makanan yang dikonsumsi. B. Banyaknya cairan yang diminum. Aktivitas dan suhu. C. Warna urin yang dihasilkan. D. Waktu tidur seseorang. Silakan A, B, C atau D. Ibu ulangi pertanyaannya ya. Ya. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang dikeluarkan seseorang itu apa? A. Jenis makanan. B. Cairan yang diminum dan aktivitas. C. Warna urin yang dihasilkan. D. Waktu tidur. Mana yang mempengaruhi? Sudah? Belum. Oke, kita lihat. Sudah? Jawabannya apa? B. Ada jawaban yang lain? Kita lihat. Benar. Ya. Kita lihat lagi nomor 2. Seseorang yang olahraga di siang hari akan menghasilkan urin yang bagaimana? A. Banyak dan berwarna bening. B. Sedikit warnanya bening. C. Banyak warnanya kuning cerah. D. Sedikit dan warnanya pekat. Langsung diisi. Silakan tulis. Sudah? Jawabannya apa? A, B, C, D. Jawabannya adalah Lah, Bu. ya. Kata saya tadi B. Oke, yang kedua, jika warna urin seseorang kuning pekat dan berbau tajam, orang tersebut bagaimana? A. Banyak minum. B. Dehidrasi. C. Sering makan sayur. D. Tidak melakukan aktivitas. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau? Kalau minum air tapi Kalau banyak minum air berarti. Ayo coba dicerna dulu. biasanya dibuat nih. Kalau jarang Jawabannya yang mana? Ada yang B, ada yang C. Yang jawabnya B, cum. Yang jawabnya C.
yang tidak menjawab? Jawabannya C. Kita Ya, Saat cuaca dingin atau sejuk, tubuh manusia biasanya akan ACB. A. Lebih banyak berkeringat. C. Lebih banyak urin. B. Mengeluarkan sedikit urin. D. Tidak memerlukan cairan. A, C, B, D. C. Jawabannya ya? C. Kita lihat. C. Benar. Yang terakhir. Berikut ini adalah kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal, kecuali rajin minum air putih 1.500 sampai 2.000 ml per hari. B. Menghindari minuman berkafein kayak coklat, kayak teh, kayak kopi. C. Menahan buang air kecil terlalu lama, nahan air kencing. Tuh, kayak nahan buang air. D. Menjaga pola makan sehat dan seimbang. Jawabannya apa? Ya? Oke. Sebelum kita sudah cuma 5 aja ya. Sebelum ditutup, PR-nya pertemuan berikutnya adalah melanjutkan pembahasan tabel dan grafik. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan dari hasil diskusi kelompok. Gitu ya. Sambil dikerjakan, Ibu meminta kalian di LKPD itu 3 pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan refleksi yang harus diisi oleh tiap kelompok secara individu di bukunya masing-masing. Kita akan bahas refleksinya di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tepuk tangan untuk kelas 8E. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Dan untuk teman-teman yang sudah menanggapi jawaban, ya. Ibu harap kedepannya kelas ini tetap aktif dan semuanya terlibat dalam mengerjakan, tidak berdiam. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD buku tulis dikumpulkan sekarang. Yang